Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini, detik ini, masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hidup di alam dunia ini, untuk melaksanakan kewajiban kita semua sebagai hamba-Nya. Allah menciptakan manusia tiada lain adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana dinyatakan dalam salah satu ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya, di antaranya melaksanakan saum Ramadan. Yang menjadi permasalahan sampai hari ini, kita bisa perhatikan bagaimana fenomena zakat di masyarakat. Maksudnya, tidak sedikit kaum muslimin yang belum sadar akan kewajiban berzakat, berinfak atau bersedekah. Padahal ketiga jenis ibadah harta itu merupakan kewajiban bagi mereka yang sudah diberi karunia oleh Allah, baik berupa harta ataupun kekayaan-kekayaan yang lainnya. Di kalangan kaum muslimin, tingkat kesadaran untuk menunaikan zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf itu masih relatif rendah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Di antaranya, yang pertama, karena kecintaan manusia akan harta benda sangat kuat, sehingga sering membuat orang tersebut menjadi bakhil dan lupa. Lupa untuk menunaikan ibadah, termasuk ibadah maliyah yang berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Mereka lupa bahwa dalam harta itu ada hak-hak orang lain, fakir miskin, dan asnaf-asnaf zakat yang lainnya, sebagaimana Allah sudah mengingatkan kepada kita di dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Al-Munafiqun ayat 9. Itu penyebab yang pertama. Jadi karena kecintaan manusia akan harta yang berlebih-lebihan, sehingga mereka lupa untuk menunaikan ibadah kepada Allah karena tersibukkan dengan kegiatan mencari harta, sehingga lupa juga untuk beribadah kepada Allah dalam urusan hartanya, yaitu berupa zakat, infak, sedekah atau wakaf. Yang kedua, yang menyebabkan
kaum muslimin atau banyak di masyarakat yang tingkat kesadaran untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya relatif rendah adalah disebabkan banyak orang yang melupakan janji kepada dirinya sendiri atau janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka masih miskin, mereka berjanji jika suatu saat menjadi orang kaya, maka dia akan berbuat banyak kebajikan. Akan tetapi, setelah kekayaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, mereka melupakan janji-janji itu. Hal ini sebagaimana Allah ingatkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 75 sampai ayat 76. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Falamma atahum min fadlih bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Akan tetapi ketika Allah memberikan kepada mereka sebahagian karunia-Nya, mereka menolak dan mereka adalah orang-orang yang berpaling. Quran surat At-Taubah ayat 75-76. Itu penyebab yang kedua. Jadi mereka ingkar janji terhadap apa yang sudah mereka ikrarkan kepada Allah, dan ketika Allah menunaikan atau mengabulkan permintaan mereka, mereka ingkar janji terhadap Allah. Kemudian penyebab yang ketiga, kalaupun ada di antara mereka yang memenuhi janji dengan menunaikan zakat, infak maupun sedekah, itu pun dipilih-pilih mana yang kira-kira dirinya sendiri sudah tidak menyukainya. Tidak jarang, kalaupun memberi, mereka hanya memberi sedikit sekali. Bahkan kadang yang jelek pula. Dalam kaitan dengan sikap tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 62. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267, Allah juga menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fih wa'lamu anallaha ghaniyun hamid. Al-Baqarah 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Banyak orang karena kecintaan yang sangat akan harta benda, mereka lupa
bahwa kelak mereka akan dihisab terkait harta tersebut. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. An Abi Barzata al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu, rawahu At-Tirmidzi. Dari Abi Barzah al-Aslami, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan bisa melangkah dua kaki manusia pada hari kiamat, sehingga akan ditanya tentang umurnya, dipakai apa sehingga habisnya, tentang ilmunya, sejauh mana sudah diamalkannya, tentang hartanya, dari mana didapatkannya, dan di jalan apa dihabiskannya, dan tentang jasadnya, dipakai apa sehingga rusaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan bahwa semua manusia kelak pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban. Di antaranya tentang umurnya. Selama dia diberi kesempatan hidup oleh Allah sehingga dia meninggal, dipakai apa umur yang diberikan oleh Allah itu? Apakah dipakai untuk beribadah kepada Allah atau dipakai untuk kufur kepada Allah? Kemudian tentang ilmunya. Manusia diberi karunia oleh Allah dengan diberi akal. Sehingga dengan akalnya manusia bisa berpikir, manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Dan semua itu merupakan ilmu, merupakan pengetahuan yang dia terima melalui panca indera yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Nah, sejauh mana ilmu pengetahuan yang sudah dia dapatkan, dia amalkan baik oleh dirinya sendiri maupun diamalkan kembali kepada orang lain. Itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di yaumul kiamah. Kemudian yang ketiga, tentang hartanya. Allah memberikan, mentakdirkan seseorang diluaskan rizkinya, diberikan harta yang banyak. Nah, dengan harta yang diberikan oleh Allah itu, dia harus bisa mempertanggungjawabkan dari mana atau dengan cara apa harta itu didapatkan dan bagaimana membelanjakannya. Tidak sedikit orang yang diberi keleluasaan harta oleh Allah, tapi tidak bisa membelanjakannya di jalan Allah. Sebagaimana yang menjadi fokus pembahasan kita hari ini, yaitu tentang membelanjakan harta di jalan Allah melalui infak, sedekah, dan zakat. Mereka beranggapan bahwa tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang hartanya kelak pada hari kiamat. Sehingga ketika mereka hidup di dunia, mereka hidup dengan harta yang banyak itu dalam berfoya-foya dan melupakan ibadah maliyah yang menjadi salah satu kewajiban bagi mereka, yaitu dengan menunaikan sedekah, infak, dan zakat. Kemudian yang keempat, manusia pun tidak akan luput dari pertanggungjawaban mengenai fisiknya,
mengenai jasadnya. Manusia dilahirkan ke alam dunia mulai dari bayi sehingga dewasa, sehingga dia meninggal. Dengan fisik yang kuat dan bertambah kuat, namun kemudian setelah dia sampai pada usia uzur, maka kekuatan fisiknya pun semakin berkurang, bahkan sampai rusak. Ketika manusia meninggal, manusia dikuburkan, manusia jasadnya akan hancur, akan rusak. Nah, mulai dari fisik yang kuat sehingga rusak itu, manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipakai apa saja? Fisik mulai dari kondisi yang kuat, sehat, sehingga uzur dan rusak. Itu diantaranya peringatan dari Rasulullah SAW. Jadi 4 hal yang akan diminta pertanggungjawaban kelak pada yaumul qiyamah berkaitan dengan anak Adam atau manusia. Allah bahkan mengultimatum akan menjadikan harta yang dibakhilkan, harta yang tidak ditunaikan, yang seharusnya menjadi hak orang lain dalam harta itu sebagai azab bagi orang yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 180. Wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma yabakhiluna sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Quran surat Ali Imran ayat 180. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, dia menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Karena harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di hari kiamat. Kemudian di dalam Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai ayat 35, Allah menegaskan walladzina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum haza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. At-Taubah 24 ayat 34-35. Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka peringatkanlah kepada mereka tentang azab yang pedih, yaitu pada hari emas dan perak dipanaskan dalam api neraka, lalu dibakar dengannya dahi-dahi mereka, rusuk-rusuk mereka, dan punggung-punggung mereka. Seraya dikatakan kepada mereka, rasakanlah, inilah kekayaan yang kalian timbun dahulu, dan rasakanlah oleh kalian kekayaan yang kalian simpan itu. Quran surat At-Taubah ayat 34-35. Demikian beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW yang menjadi peringatan bagi kita semua bahwa ternyata dari harta yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua, baik itu sedikit maupun banyak, semua akan diminta pertanggungjawaban kelak pada yaumul akhir. Oleh karena itu, marilah
kita tunaikan kewajiban kita, ibadah maliyah kita dengan cara melaksanakan infak, sedekah, dan zakat. Banyak masyarakat yang masih belum paham ya perbedaan antara infak, sedekah, dan zakat. Pada umumnya, harta yang dibelanjakan di jalan Allah, para ahli menamakan dengan infak. Jadi infak itu artinya membelanjakan harta di jalan Allah. Adapun membelanjakan harta di jalan Allah yang tidak ada ketentuannya, itu dinamakan sedekah. Bahkan sedekah itu tidak mesti selalu dengan harta. Kata Rasulullah SAW, senyum adalah sedekah. Menyingkirkan duri dari tengah jalan supaya tidak membahayakan orang yang lewat, itu pun termasuk sedekah. Sementara zakat itu adalah membelanjakan harta di jalan Allah yang sudah ada ketentuan-ketentuannya. Dan zakat hanya berlaku bagi orang-orang yang memiliki harta dan hartanya sudah mencapai nisab serta haul. Nisab artinya batas minimum kepemilikan harta seseorang. Sementara haul adalah batas waktu kepemilikan harta seseorang. Zakat tentu saja harus memenuhi nisab dan haul, sementara sedekah tidak ada aturan harus memenuhi nisab dan haul. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, sekedar mengingatkan karena kita perhatikan bagaimana fenomena kaum muslimin masyarakat terhadap zakat, infak, dan sedekah. Masih banyak di kalangan mereka yang belum faham, sehingga karena tidak faham atau karena pura-pura tidak faham dan tidak mau faham, sehingga mereka melupakan kewajiban ibadah maliyah ini. Mumpung masih dalam kondisi saum Ramadan, bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu identik dengan bulan bersedekah, maka marilah kita laksanakan kewajiban ibadah maliyah kita pada bulan Ramadan ini, supaya ibadah Ramadan yang kita laksanakan menjadi sempurna. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.